Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, kita lanjutkan. Kenapa kalau orang-orang al-arifun billah itu selamat dari riya, al-arifun al-muwahhidun, orang yang ngerti kepada Allah Ta'ala, yang dia ahli bertauhid, karena dia faham dengan sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah itu adalah sifat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua itu berasal darinya, semua itu berasal dari Allah Ta'ala. Semua kebaikan yang dilakukan oleh setiap makhluk yang bernama manusia itu berasal dari Allah Ta'ala. Mengapa? Falam yarju minhum, jadi mereka tidak pernah berharap, yaitu adanya manfaat, husul manfaah, ya, mereka tidak pernah berharap kepada adanya manfaat atau mudarat dari manusia. Makanya orang-orang yang betul-betul mengerti kepada Allah, mereka akan mengatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka enggak ada rasa khawatir, takut kepada orang lain, takut kepada kemiskinan, takut kepada kekurangan, khawatir dengan penderitaan dan sebagainya. Mereka tidak punya itu. Mengapa mereka tidak memiliki demikian? Karena mereka sadar betul bahwa kemiskinan, penderitaan, kekurangan dan sebagainya itu juga makhluk yang mereka tidak memiliki kekuatan apapun untuk membahayakan orang lain kecuali atas izin Allah. Dan sekarang yang disebut menderita, yang disebut miskin itu penilaiannya orang. Oh, orang itu kaya, orang itu miskin, itu kan orang yang menilai. Padahal ketenangan dan kedamaian itu fungsinya itu ada di dalam kolbu, ada di dalam batin kita ini. Nah, maka hubungannya karena batin itu berarti hubungannya adalah dengan pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang arif al-muwahhid yang mengesahkan Allah, fa'amaluha ulai khalisah wa in amiluha bain adharin nas, mereka akan tetap murni. Umpamanya sholat di depan banyak orang, sholat ketika tidak ada orang yang melihat dia, ya dia tetap sama jumlah rokaatnya, jumlah bacaan sholawatnya, jumlah bacaan tasbihnya, dia tidak berubah gitu. Jadi mau di tempat ramai, mau di tempat mau di tempat yang sepi. Kenapa? Orang-orang arif al-muwahhid itu tidak akan terbang karena dipuji, pun juga tidak akan runtuh karena dicaci. Kenapa? Karena sadar yang dia harapkan hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Bahkan kepada pahala sekalipun dia tidak berharap. Nah, ikhlas itu ketika berharap pahala kita belum ikhlas. Saya sholat, saya ngaji seperti malam ini, kita ngaji seperti malam ini karena berharap pahala, karena berharap ikhlas dan sebagainya. Puncak dari niat kita itu hanya satu. Kenapa sampean ngaji? Ya Allah perintahkan saya nyari ilmu, selesai. Jadi hikmah daripada ngaji, kita akan bertambah faham, kita akan bertambah ngerti, dan setiap hari kemudian melakukan perbaikan kepada amal dari diri kita masing-masing. Jadi amal kita kemudian memiliki apa? Memiliki evaluasi setiap hari ketika kita tahu, saya sadar, saya ngerti, saya faham. Ketika kita sadar, kita faham dengan apa yang kita lakukan, maka kita akan tahu, oh kekurangannya saya ternyata masih berharap kepada pahala, kekurangannya saya masih berharap kepada surga, kekurangannya saya masih takut dengan neraka dan sebagainya. Maka itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang telah memiliki kemurnian tauhid dan betul-betul melakukan sesuatu karena Allah. Kita kan hanya niat yang tiap hari mengatakan lillahi ta'ala, betul lillahi ta'ala. Kalau betul lillahi ta'ala, berarti kita tidak usah berharap pahala, tidak usah berharap yang namanya ganjaran dan sebagainya. Karena kalau pahala itu tanpa diminta pasti dikasih. Lucunya kalau sudah jelas dikasih kok kita masih minta gitu loh.
Kok kita masih berharap dikasih pahala kepada Allah Ta'ala? Ketika Allah sudah berjanji, kalau engkau berbuat baik, kalau engkau menjadi manusia soleh, maka engkau akan aku balas, katanya Allah Ta'ala. Maka balasan itu enggak perlu kita harapkan, pasti diberikan. Allah enggak kayak kita. Kalau kita janji seringkali kita meleset, tapi kalau Allah Ta'ala tidak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar kepada janjinya. Terus kalau kita yakin betul bahwa Allah telah menjanjikan ketenangan, kebahagiaan dan kedamaian, rizki yang melimpah kepada manusia yang baik, maka ketika kita mencalonkan diri, mendaftarkan diri untuk menjadi manusia yang baik, kita enggak perlu berharap apa-apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pahala dan surga. Mengapa? Karena semua itu adalah makhluk. Surga itu juga makhluk. Ngapain kita mengharapkan makhluk? Kita ini sudah makhluk yang paling sempurna menurut Allah Ta'ala. Walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala juga mengatakan khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kita ini sudah diciptakan dengan paling sempurnanya bentuk. Logikanya begini, kalau kita itu paling sempurnanya makhluk, terus kita berharap kepada makhluk, kita mengharap dikasih makhluk juga, yaitu yang namanya surga atau yang namanya pahala, itu tandanya kita belum memiliki yang namanya kemurnian niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Jadi yang kita lakukan ternyata masih sangat jauh gitu, masih sangat jauh gitu. Kalau kita yakin, iya saya ini makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan paling mulia, surga itu tidak lebih mulia dari manusia, karena surga itu adalah tempat. Surga itu adalah tempat kok. Karena surga itu ditempati oleh makhluk-makhluk mulia, kemudian surga itu menjadi mulia juga gitu loh. Ya, giliran satunya neraka disebut jelek. Kenapa? Karena yang berada di neraka adalah makhluk-makhluk pendosa umpamanya. Terus kemudian kita sebut neraka itu jelek. Itu tandanya apa? Tandanya kita masih terikat oleh penilaian dan pemahaman di levelnya makhluk tadi, begitu. Sehingga kata beliau kemudian bahwa kalau kita berharap ibadah kita betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, maka caranya yaitu tauhidnya dulu yang harus diperbaiki. Maka untuk menghilangkan riya yaitu dengan ikhlas. Wa nafyul ujbi. Nah, ada lagi ini ujub. Ujub itu merasa baik ya, merasa baik atau merasa lebih dari orang lain. Bisyuhudil minnah, dengan menyaksikan, dengan sadar untuk menyaksikan yang namanya karunia. Di saat kita merasa lebih pintar, lebih alim dari orang lain, lebih rajin ibadahnya dalam sholat, lebih rajin ibadahnya dalam jemaah, kita merasa lebih baik dari orang lain. Terus misalkan malam hari kita ke masjid, lewat di depan rumah tetangga, terus kita mengatakan tetangga saya masih tidur, saya sudah bisa bertahajud umpamanya. Padahal belum tentu tidur tetangganya, siapa tahu tetangganya sholat di dalam rumahnya. Cuma karena kita sudah merasa baik tadi itu. Jadi kalau orang yang merasa baik, berarti dia bukan orang yang baik. Makanya iblis itu oleh Allah Ta'ala kemudian diubah menjadi api, diapikan oleh Allah Ta'ala. Bahasanya diapikan karena apa? Karena merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam, maka oleh Allah Ta'ala yang asalnya dia adalah termasuk pimpinan malaikat, Azazil itu nama aslinya, bersujud, bertasbih kepada Allah Ta'ala selama 40.000 tahun dia melakukan itu semua, bertauhid dia kepada Allah Ta'ala. Tapi kemudian dari riya dia selamat, dari ujub dia tidak selamat. Jadi dari ingin dipuji dia tidak ada, tapi dia kemudian merasa lebih baik daripada orang lain. Disinilah Allah Ta'ala ingin memberikan contoh kepada kita
bahwa tidak ada satupun yang berhak merasa lebih baik dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan siapa? Nabi Musa alaihissalam pernah akan dicabut derajat kenabiannya ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah Ta'ala, wahai Musa, datanglah engkau kepadaku, bermunajat kepadaku, beribadah kepadaku, ajaklah makhluk yang lebih hina darimu, ajaklah makhluk yang lebih hina darimu untuk beribadah bersamamu. Akhirnya beliau kemudian nyari, ketemu dengan pengemis, ketemu dengan orang-orang yang pelaku dosa. Ini kayaknya lebih hina dari saya ini, katanya Nabi Musa alaihissalam. Terus ketika beliau mau bilang, mau ngajak, iya kan juga punya hati, dia juga punya ruh, gak mungkin saya lebih baik dari dia, dia sama dengan saya, bahkan bisa jadi dia lebih mulia dari saya, katanya Nabi Musa alaihissalam. Beliau jalan lagi, kemudian ketemulah dengan seekor anjing yang kudisan, yang penyakitan, yang sangat menjijikkan kalau dilihat. Akhirnya ini paling jeleknya makhluk sudah, katanya Nabi Musa alaihissalam. Ini paling jeleknya makhluk, ini aja yang aku ajak untuk aku bawa. Ngomong itu kemudian, wahai anjing, ikutlah engkau bersamaku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah perjalanan anjing itu sudah ikut, kemudian di tengah perjalanan dikasih sadar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kemudian merasa, kalau aku masih merasa lebih baik daripada anjing ini, maka itu tandanya aku masih belum hilang, belum fana, berarti sifat keakuanku masih ada, kata Nabi Musa. Sifat keakuan pada diriku yang sehingga aku menjadi merasa lebih baik atau lebih tinggi derajatnya dari makhluk Allah yang lain, itu tandanya aku masih belum fana kepada Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Tidak jadi ngajak anjing itu, kemudian beliau datang kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah menjawabnya, wahai Musa, andaikan engkau jadi membawa anjing itu beribadah kepadaku bersamamu, maka engkau akan aku keluarkan dari kenabian. Tidak main-main itu, dikeluarkan dari kenabian. Burung sedetia nabi itu artinya apa? Terus kalau kita kemudian rasa akunya sangat besar itu, berkali-kali kemudian kita merasa lebih baik daripada orang lain, kita ini siapa gitu loh. Apalagi sampai kemudian karena sudah merasa lebih pintar, lebih tahu, lebih ngerti daripada orang lain, mau ngasih tahu orang lain. Ya termasuk saya yang ngomong ini bukan ngasih tahu, nyampaikan. Kalau bahasanya ada seorang Masyayikh Sidogiri itu bilang, saya tidak ngajar, saya baca kitab, cuma ngajak orang lain untuk dengarkan gitu. Saya ini hanya baca kitab gitu loh, cuma ada yang dengarkan gitu aja. Beliaunya sampai tidak merasa bahwa beliau ini sedang mengajar begitu.